Talk, Friday Talk. Halo Sobat Antara, jumpa lagi bersama saya Ruli Juliardi dalam acara program podcast Friday Talk. Kali ini kita akan membahas persoalan COVID-19 yang salah satunya Indonesia bersama negara lainnya, seluruh dunia telah mengalami pandemi ini sudah hampir 2,5 tahun kurang lebih, dan masih banyak pertanyaan yang diajukan oleh banyak masyarakat gitu. Kapan kita bisa keluar dari pandemi? Kapan kita bisa masuk ke endemi dan sebagainya? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah hadir bersama kami di Studio Antara Ibu Dr. Erlina Burhan, Ketua Satgas COVID-19 PBID. Terima kasih Bu Dokter sudah hadir ke Studio Antara. Terima kasih sudah diundang. Ya Dok, banyak pertanyaan nih dari publik Dok. Misalnya salah satunya waktu itu di bulan Juni kalau tidak salah dikabarkan atau diprediksi Indonesia bisa masuk dari pandemi berganti statusnya ke endemi. Tapi kita ada subvarian baru Omikron, akhirnya ada kenaikan lagi. Itu apa yang bisa dievaluasi saat itu Dok? Ya, jadi memang prediksi ini berubah-ubah ya. Karena kita tahu kondisi COVID itu juga berubah-ubah. Situasinya sangat dinamis. Jadi karena situasi COVID penyakitnya dinamis, maka kita dalam upaya menghadapinya, mengatasinya juga dinamis. Artinya kita juga harus berubah-ubah. Jadi contohnya ya, waktu begitu kita terlepas dari Delta, itu kasus menurun sekali kan, ya. Ingat ya, menurun 2020 ya Dok itu? 2021 bulan Juni itu menurun. Juni, ya. Bahkan saya ingat tuh sempat kasus harian di bawah 200 ya, kita sudah cukup senang saat itu. Kemudian datang Omikron di bulan Januari. Kasus naik lagi. Februari sampai puncaknya 60.000 kasus per hari. Lalu turun lagi. Kita juga kemudian merasa wah kita nih akan segera endemi nih ya. Statusnya. Prediksi kementerian mungkin 6 bulan ke depan. Tapi apa yang terjadi? Omikron yang BA1 ini kemudian ternyata punya subvarian yang sungguh tidak diduga adalah BA4, BA5 yang lebih mudah menular sehingga kasusnya naik lagi. Walaupun sekarang sudah mulai turun, alhamdulillah kita turun, maka saya kira kita masih bisalah berharap bahwa endemi akan segera kita capai. Tapi tentu saja berharap tanpa usaha juga nggak mungkin ya. Jadi berharap ya endemi hanya the matter of time, nggak juga begitu. Kita tetap usaha. Yang selama ini kita laksanakan yang cukup baik adalah bahwa orang itu sudah terbiasa memakai masker. Ya, itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan ini tetap terjadi sampai kita betul-betul endemi, dan mungkin ada lagi strategi kita untuk membuat endemi itu tetap jadi endemi, jangan naik lagi. Ya. Tapi ada hal penting yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat, bahwa endemi itu artinya bukan penyakitnya nggak ada. Bukan artinya kita bebas dari penyakit tersebut. Penyakitnya tetap ada, tapi terkendali. Transmisinya bisa kita atasi. Dengan demikian jumlah kasus pun tidak naik. Tapi kalau kita ibaratkan sebagai kurva, ini kurvanya flat, datar. Nah inilah yang disebut dengan bahwa transmisinya, penularannya terkendali. Itulah situasi endemi. Ya, penyakitnya ada tapi terkendali. Oleh sebab itu memang kita tidak bisa lengah. Upaya-upaya yang membuat kasus ini menurun harus tetap dilaksanakan, seperti sekarang pakai masker contohnya ya. Lalu satu hal lagi yang penting yang mungkin masyarakat juga mesti berusaha dinamis dan berubah, yaitu cakupan vaksinasi booster kita yang pertama masih rendah. Tahu nggak berapa persen? 26? Ya, pintar, 26%. Kalau yang primary vaccination atau vaksinasi primer kita udah oke, bagus. Yang suntikan pertama 86%, suntikan kedua 72%, itu oke.
Tapi kan kita tahu bahwa seiring waktu 6 bulan kemudian juga menurun ya, sehingga kita perlu booster untuk kembali menaikkan tingkat proteksi ke arah kadar yang bisa melindungi. Ya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat, yuk yang belum booster segera booster, karena kalau makin banyak yang booster, makin cepat kita menuju endemi. Ini cita-cita kita bersama nih ya. Saya akan nanti ikut membahas juga soal booster, tapi saya mau ngejar ini dulu dok. Syarat Boleh. Indonesia keluar dari pandemi COVID-19 itu apa sih syaratnya? Ada beberapa syarat yang ini berlaku umum. Pertama, bahwa reproduksi atau transmisinya itu kurang dari 1. Jadi kalau ada 1 orang yang terkonfirmasi positif, itu kalau masih menularkan kepada 2 orang, itu artinya R-nya 2. Kita maunya R-nya reproduksinya ini kurang dari 1. Kurang dari 1. Jadi kalau ada 2 orang yang terinfeksi, kemudian dari 2 ini yang kemudian di sekelilingnya yang tertular cuma 1. Jadi itu artinya kurang dari 1. Oke, itu ya. Yang kedua adalah bahwa positivity rate kurang dari 5%. Kita yang terakhir sekarang masih 9%. Jadi masih belum nih. Kemudian angka rawat rumah sakit kurang dari 5%. Ini sudah terjadi. Angka perawatan rumah sakit kita kurang dari 5%. Ya. Kemudian juga case fatality rate-nya, angka kematiannya kurang dari 3%. Ini kita juga udah capai. Jadi ada beberapa yang kita udah capai. Tinggal positivity rate kita harus turunkan. Dari 9 ke 1? Dari 9 ke bawah 5. Ke bawah 5? Oh Ya. di bawah 5? Ya, positivity rate. Jadi yuk kita sama-sama mencapai itu supaya kita segera endemi. Karena capek sekali loh ya. 2,5 tahun, hampir 3 tahun kita menghadapi banyak tantangan, terutama di bidang kesehatan, kemudian ekonomi, masalah pendidikan, anak-anak sekolah di rumah itu anak-anak demotivated, kemudian knowledge loss-nya juga banyak. Lalu ekonomi tentu saja semua orang tahu, banyak yang bekerja dari rumah, tunjangannya nggak keluar, gaji pokok saja. Ada orang yang kemudian berhenti malah bekerja karena COVID. Ini tidak baik untuk ekonomi, dan kalau ekonomi kita terpuruk, semuanya juga terpuruk. Ya. Kemudian juga sosial. Manusia itu makhluk sosial, senangnya sosialisasi. Nah, tapi dengan ada pandemi ini kan ini dibatasi. Bahkan kemudian ada physical distancing dan lain-lain. Nah, jadi saya kira ini cukup lama kita menderita. Kita nggak mau lebih lama lagi menderita. Oleh sebab itu, yuk kita sama-sama. Kuncinya adalah kolaborasi. Jadi jangan hanya orang di bidang kesehatan yang mati-matian, tapi seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi selama ini sudah membuktikan bahwa COVID itu bisa diatasi. Walaupun sekarang belum kepada tahap kita menjadi endemi, tapi ke arah sana sudah ada. Dan jangan lupa, begini Indonesia itu termasuk salah satu negara dari banyak negara di dunia yang capaian atau keberhasilan untuk penanggulangan COVID ini termasuk baik. Termasuk negara yang bisa mengontrol ya, bahwa penularan ini terkendali. Ini termasuk salah satu loh Indonesia. Ya, jadi yuk kita pertahankan, bukan membuat kita lengah. Wah, kita sudah bagus seperti negara-negara lain, enggak. Tapi kita pertahankan supaya lebih bagus lagi sehingga kita memenuhi kriteria endemi. Nah, bagaimana caranya supaya mutasi enggak terjadi? Kita cegah penularan. Karena kalau virus ini tidak menular, tidak berkembang biak, tidak ada mutasi, tidak ada varian baru. Jadi kuncinya cegah penularan, itu yang kita bisa lakukan. Friday Talk. Friday Talk.